Selamat malam BNS Squad, kita bertemu lagi di BNS Mirror Misteri Horror. Percaya atau tidak, mereka ada. Creepy Story Edition. Dan malam hari ini kita akan berbincang tentang salah satu sosok yang sering mengganggu tempat usaha dari BNS Squad yang mengirimkan ceritanya kepada kami. Bahkan sosok ini diceritakan dengan sangat menyeramkan, mengganggu seluruh karyawan di toko tersebut dan bahkan merugikan. Dan ini ceritanya. Sosok yang mau beta ceritakan ini sebenarnya sudah hampir dilihat oleh semua beta pung anak kerja. Beta punya toko yang jual pakan ternak, daging sapi dan ayam. Jadi pegawai beta itu ada 2 orang yang bagian toko depan dan 3 orang yang bagian potong daging di belakang. Tahun pertama beta buka usaha ini semua berjalan baik-baik sah. Tapi pas mau jalan tahun kedua, di mana penjualan di toko mulai naik, hal-hal mistis makin sering terjadi. Sebenarnya hanya satu sosok saya yang sering ketong lihat di toko. Jadi wujud sosok ini tuh badannya berbulu hitam merah, terus lidahnya panjang dan mata yang warna putih. Kejadian ketong ditampakkan sosok ini tuh bermula dari penemuan barang-barang aneh di toko setiap pagi. Sebentar itu kepala ayam dibungkus kain hitam, lalu rambut manusia dibungkus kain hitam, sampai bangkai tikus yang dibungkus kain hitam. Itu adalah penemuan barang-barang yang ketong temukan setiap pagi. Nah, mulai dari situ tuh, anak-anak di toko dong sering diganggu oleh sosok ini. Itu kejadian buat beta sering rugi juga. Karena kalau itu sosok muncul pas malam-malam, pasti nanti ada saketong pung hewan ternak yang mati mendadak. Ketika ketong panggil orang doa buat usir ini sosok, malah beta pung anak kerja yang perempuan kerasukan. Terus dia omong, Lu mau usir pakai cara apa, Ju? Beta sonde akan keluar dari ini tempat sebelum beta dapat tumbal manusia. beta sebenarnya sonde tahu entah ini orang atau pesaing bisnis dong pun cara untuk kas jatuh beta pengusaha. Tapi beta berharap semoga ini gangguan dong sonde kasih celaka beta pung anak kerja. Demikian singkat cerita dari salah satu BNS Squad yang mengalami gangguan sosok hantu yang disampaikan oleh BNS Squad ini, bahwa wujudnya itu badannya berbulu hitam merah, terus lidahnya panjang dan matanya warna putih. Nah, kita akan langsung memastikan apakah benar sosok ini adalah kiriman ataukah memang ini adalah penunggu lama di tempat itu, atau sebenarnya apa tujuan dari sosok ini harus memperlihatkan diri dan mengganggu seluruh karyawan daripada BNS Squad ini di toko mereka ini. Bersama dengan rekan indigo saya. BNS Squad, saat ini saya sudah bersama dengan rekan indigo saya, ada Kak Dava. Kak Dava, terima kasih sudah hadir di sini malam ini. Dan kita tadi sudah sempat menceritakan ya kisah dari BNS Squad yang ternyata diganggu, dikirimin lagi begitu. Ada yang rambut beserta tikus mati lah, ada rambut beserta dan lain sebagainya yang ternyata sosoknya itu mengerikan banget, yang dia bilang lidah panjang, berbulu, mata merah, mata putih dan lain sebagainya, lidahnya merah. Dan satu lagi, apakah memang ini kiriman? Karena selama ini kan aman-aman saja ya, tiba-tiba tempat usahanya dikirim seperti ini dan dia mengalami kerugian yang cukup banyak. Sampai-sampai dia bertanya, ini siapa? Dia masih belum tahu siapa sih yang ngirim. Itu pesaing bisnis. Iya, dia bilang gitu, Bisnis, apakah ini pesaing biasanya. bisnis gitu. Dan yang dia kirim tuh sebenarnya bukan hanya satu sosok Sokaira. Oh, banyak ya? Banyak, ada banyak. Bukan hanya itu tuh model-model genderuwo itu sebenarnya yang dikirim. Tapi yang biasanya kalau sudah sampai kayak hewan-hewan begitu biasanya kuntilanak. Oh, ini tikus mati Untuk itu. mengganggu, untuk mengganggu. Karena itu hewan-hewan seperti itu yang kuntilanak paling suka. Sama dia punya darah. Dan itu tuh biasa kalau kirimnya model yang begitu son pernah jauh-jauh dari area situ. Kepala ayam. Son pernah jauh dari area situ. Pesaing bisnisnya kalau gitu. Tidak pernah jauh dari area sekitaran ya. Yang mungkin
Karena harus dipantau. Biasanya kalau yang model-model begitu tuh akan pantau terus. Dia tidak bisa kirim dari jarak jauh. Kalau dari jarak jauh tuh biasanya pakai burung malam. Terus burung malam, terus ada lemparan pasir, ada kayak bunyi seperti ledakan besar, terus ada bau-bauan. Tapi biasanya kalau dia main area situ, area dekat dia tempat bisnis, nah orang kirim kalau dekat situ, hewan-hewan tuh paling cepat. Oh berarti itu dekat. Nah ini bisa jadi clue nih ya. Clue buat Banana Squad bahwa yang mengirimkan itu bukan dari jarak jauh, tetapi dekat. Karena dibaca situasi tempatnya. Karena dia harus melihat, mengawasi. Mengawasi itu. Oh begitu. Dan kenapa dia selalu teror dengan benda hewan-hewan seperti itu? Itu karena memang dia berusaha untuk menarik dia punya barang sendiri untuk pergi ke sana untuk ganggu, gitu. Jadi contoh, mungkin dia pakai kuntilanak yang Pelihara kok? iya, dia pakai untuk mau supaya kasih laris dia punya barang. Tapi yang dari sebelah juga bilang, beta lebih ada yang lebih kuat lagi. Nah, bawa ke sana supaya dia punya karyawan yang kerja di situ terganggu, bisa satu-satu mengundurkan diri. Beruntung karena belum ada korban di situ. Iya, nggak tidak makan korban Dan jiwa ya. yang punya toko sadarnya cepat. Tapi ada yang kerasukan loh. Ya tapi sonde seperti yang sonde separa-para ini sih. Itu kalau misalnya ada yang sampai jatuh sampai taruh tanah kuburan, kirim boneka santet, itu untung karena dia masih kirim barang-barang yang untuk Dava sendiri, itu masih dengan yang potongan barang-barang energi lemah. Hanya untuk kayak kasih jatuh dulu orang punya mental kayak gitu. Tapi untuk isiannya sendiri dari yang itu orang kirim, nah itu ada kuntilanak, genderuwo yang model-modelan seperti itu gitu. Hanya untuk tutup dia punya dagangan, dan ini bukan orang-orang jauh juga. Iya, karena sampai waktu karyawan perempuan yang kerasukan itu sampai ngomong bilang Beta sudah akan pergi dari tempat sampai dia tumbal manusia. kata si yang kerasukan itu. Berarti memang tujuan akhirnya adalah korban jiwa kan? Tapi itu sebenarnya cuman Gertakan gitu. Gertakan. Dia tidak berani langsung ambil. Itu hanya gertakan saja. Jadi kalau dia sudah baca dia punya, tadi Dava bilang pantau tadi tuh kakak. Kalau misalnya mereka di dalam toko langsung bilang, aduh ini nanti kemana nih kalau sudah ada salah satu kota yang jadi tumbal. Otomatis kan dia punya tuan akan bilang sudah kotong tutup, kotong ganti atau pindah tempat atau apa. Tapi kalau misalnya mereka juga melawan dari dalam, lu mau siapa mau tumbal apa kok. Tapi kalau dong sendiri dari dalam sedang ada gerakan melawan, dong sana akan berani kirim sampai mencelakakan seperti itu. Itu ulang-ulang ada dapat kasus model begitu. Menarik ya Dava. Berarti tadi udah diperjelas oleh Kak Dava nih bahwa ternyata yang dikirim ini juga bersifat energi yang lemah dan hanya bersifat gertakan saja. Jadi kalau kita kuat sebenarnya bisa ya untuk diatasin ya. Dan memang tujuannya adalah untuk memberhentikan membuat karyawannya itu berhenti gitu sebenarnya, tujuannya itu. Makanya beberapa kali juga si Banana Squad mengatakan dia sempat mengalami rugi tapi tidak banyak nih, ruginya sedikit begitu. Tapi apakah tidak akan menutup kemungkinan bahwa si pesaing ini mungkin akan meningkatkan level penyerangannya lagi gitu? Dia mau tingkatkan, tapi yang di dalam itu toko juga sendiri ada yang jaga. Oh ya? Makanya tadi dalam dia mencerita dia hanya bilang kerasukan, tapi sonde sampai yang ada yang sakit, ada yang Iya celaka. benar, tidak ada yang sakit, tidak ada Karena ada yang dia juga yang pemilik juga ada buat perlawanan itu. Kalau dia tidak buat perlawanan, mungkin dia karyawan sudah celaka lama. Mungkin dia punya dalam dia keluarga sendiri dapat gangguan. Biasanya di selnya kan keluarganya dulu, atau mungkin dia karyawannya itu kan dia hanya kasih kerasukan. Itu sebenarnya bukan kerasukan juga, kayak itu ketempelan. Iya sih, ketempelan. Ketempelan dari sosok-sosok yang dikirim karena itu yang energi lemah itu. Gitu. Hanya kasih takut supaya dia punya pemilik itu tuh kayak orang yang gertak dia tuan supaya kasih pindah semua. Tapi enaknya di sini dia tuan ada perlawanan. Jadi dia juga pikir coba beta kalau buat begini dia masih ganggu kosannya. Buktinya dia kasih tingkat tambah di barang-barang di dalam. Dia juga perluas terus meskipun dia tahu dia ada rugi sedikit, tapi dia tetap maju, tetap jual. Dia sonde mau tutup, sonde mau dan dia pun karyawan kasih kurang karyawan juga sonde. Tetap jalan ya. Tetap jalan, gitu. dia tetap berusaha untuk semaksimal mungkin tetap laju dia punya usaha. Gitu. Iya, jadi artinya juga yang punya toko tidak tangan kosong ya. Gitu. Entahlah ya, mungkin si punya toko sendiri nggak tahu. Bisa jadi mungkin saja dari siapa atau gimana gitu kan, mungkin diturunkan dari mana ke mana. Atau mungkin ada dia punya teman-teman yang mungkin dia cerita, terus kawannya membantu dia secara yang sebisa mereka. Iya, betul, bisa jadi kayak gitu juga. Jadi masih aman sejauh ini ya, karena
intinya ada clue yang tadi pertama disampaikan Kak Dava adalah bukan orang jauh, maksudnya bukan orang yang karena dengan jarak terpantau jauh. terus kalau kiriman seperti Itu lagi dipantau terus tuh tempat usahanya BNN Squad ini ya. Memang mau dijatuhkan gitu ya untuk rugi ya. Oke, nah sejauh Kak Dava melihat begitu ya, kemampuan dari si pesaing ini akan sampai mana sih dia berhenti? Dia akan berhenti ketika orang yang dia serang itu terus menerus serang dia terus. Balik menyerang Balik ya? menyerang. Kalau kamu sudah berhenti mentok di situ, dia akan dengan sendirinya sudah beta semenang. Dan semenang berarti sondelamanya lu pun tempat tutup. Usahanya tutup seperti itu. Ini kan perlawanan secara astral. Jadi ketika Anda sendiri dengan Anda punya usaha bangun itu, Anda punya toko dan segala macam, terus Anda juga tidak bentengi mungkin doa kok, atau mungkin waktu buka tidak buat acara doa-doa, Iya, kasih dingin rumah, syukuran atau apa ya sudah. Kalau misalnya dia buat pun, itu dengan sendirinya sudah ada dia punya perisai. Jadi dong masuk tuh agak susah. Tapi kalau misalnya dari awal dapat bangunan dan langsung kasih masuk barang dan langsung kasih masuk karyawan dan berjual di situ, ya dia tembus lurus-lurus. Betul juga ya. Tuh. Kalau misalnya dia tidak dipantau kakak, otomatis itu suka kena santet dari awal, bukan pakai kiriman. Oh, berarti ya bersyukur bahwa masih ada benteng ya. Makanya kenapa masih bisa bertahan sampai dengan saat ini. Dan itu Mungkin masih kiriman-kiriman gertakan. kiriman-kiriman gertakan. Tapi bukan berarti kita lengah dan kita harus tetap waspada dengan terus meningkatkan doa dan terus membentengi lagi nih. Pasang lagi perisainya ya untuk bisa terhindar lagi dari cobaan-cobaan. Ini cobaan lah ya, ujian. Biasanya gitu. kalau orang baru bangun usaha kan begitu, orang sirik biasanya. Padahal usahanya biasa saja. Iya sih. Itu. Iya ya, Soalnya tapi terlalu besar-besar amat. Cuman itu sudah. iri hati itu loh. Kebanyakan yang buat begitu tuh ketong punya lawan bisnis yang sangat dekat dengan ketong. Biasanya seperti itu. Karena dia tahu persis ketong punya usaha dari nol sampai ketong suada. Karena tidak mungkin orang datang, lu cuma bangun beta juga gini. Iya juga gini, ya. gitu. Karena itu yang tadi Dava bilang terpantau itu saingannya. Berarti orang yang sangat dekat dan intinya dekat lah begitu ya Dava ya. Jadi kalau kita bicara seperti ini ya, Dava mungkin bisa yang terakhir bisa menyampaikan tips bagi BNN Squad maupun juga BNN Squad yang lain yang juga mau punya rencana buka usaha atau sementara sedang punya usaha. Tips yang pertama ya kalau bangun usaha ya ketong harus panggil pemuka agama dulu untuk bersihkan rumah toh. Mungkin datang untuk berkati kok apa kok buat begitu. Terus yang kedua adalah ketong punya karyawan juga kita backingan. Oh iya benar. Dengan doa-doa mungkin ada buat seminggu sekali dong berduduk berkumpul untuk buat apa kek gitu. Yang ketiga coba kakak ambil semacam dupa atau mungkin garam kasar, taburi di itu tempat area yang kakak berjual tuh sepanjang 1 minggu berturut-turut. Terus usahakan orang jangan lihat kakak waktu tabur. Kalau bisa tuh hampir subuh pagi. Setelah jam 4, jam 5, jam-jam aman tuh kakak tabur keliling rumah, siram ke atas genteng. Karena itu ketika di jam-jam aman seperti itu tuh orang-orang pada berdoa di itu jam. Dan ketika kakak juga dan kakak pun doa dan kakak tabur seperti itu juga membantu untuk memperkuat kakak punya perlindungan, tempat perlindungan usaha itu seperti itu. Jadi bisa menghalau bala. Ya, yang kiriman-kiriman seperti itu. Nanti kakak lihat sendiri dia punya efek. Dan Dava juga sarankan kalau punya ada satu peliharaan hewan, mungkin kucing atau anjing, karena itu dua yang paling peka dengan hal-hal yang seperti ini. Mereka bisa bantu untuk menyerap energi dari luar. Jadi ketika barang dong datang, yang ini kiriman datang, mereka dengan cepat akan kasih tahu. Gitu. Mereka lebih sensitif biasanya seperti itu. Gitu. Oke, jadi itu kalau ada peliharaan kucing atau anjing ya misalnya itu. Oke, terima kasih ya Dava untuk tipsnya juga bagi BNN Squad ini. Semoga ini bisa menjadi referensi juga ya untuk bisa bertahan ya dengan pergolakan astral apalagi tempat usaha. Ini juga bisa berguna bagi Anda yang ingin membuka tempat usaha atau merasa tempat usaha saya kok sepi sekarang ya. Dulu ramai sepi. Nah ini tadi udah disampaikan ke Dava bahwa garam kasar ditaburi. Selama 1 minggu itu lakukan keliling tempat usaha dan di atas genteng ya. Nanti akan di subuh-subuh gitu. Subuh setelah jam 4 ya atau jam 3 gitu. Untuk nanti doa dulu sebelum ditaburi. Itu penting sekali. Oke. Dan untuk Anda yang punya cita-cita menyeramkan ataupun pengalaman bisnis langsung kirimkan saja ke email di bawah ini di bomongnonstop@gmail.com. Jangan lupa like, Komen, subscribe sebanyak-banyaknya hingga mencapai 100.000 subscriber. dan jangan lupa untuk share ke teman-teman semua supaya mereka juga tahu ada video-video terbaru dari BNS Mirror. Ya, bunyikan notifikasi tanda loncengnya karena BNS Mirror, misteri horror. Percaya atau tidak? Mereka ada.